Basic siang ini kita bahas kontroversi Ketua KPK Firly Bahuri. Telah hadir bersama kita di studio Bang Iqbal Irsad, Pemret VOI.id. Selamat siang, Bang. Selamat siang, terima kasih sudah diundang. Tos dulu kita, Bang. Terima kasih sudah diundang. Bang Iqbal, gimana kabarnya siang ini? Baik? Siap, baik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, yang penting sehat, Bang. Sehat. Bang, kita lagi bahas tentang kontroversinya Ketua KPK Firly Bahuri. Kalau nggak salah, VOI.id sempat ini ya, nulis ya, opini ya tentang Ketua KPK Firly Bahuri yang kontroversi. Nah, kontroversinya dimulai dari sejak Firly ini tersandung, ya, tertangkap kamera menemui SYL ya di lapangan badminton tuh. Spot heboh tuh, ya kan? Jagat politik Indonesia geger, langsung berisik, Bang. Langsung berisik, ya. Pasca itu ada laporan, Bang, ke Polda Metro Jaya tentang dugaan ya, ini masih dugaan, dugaan pemerasan SYL. Wah, tambah heboh tuh, menggelinding sampai sekarang. Ini menurut Abang nih, kita ingin tanyakan, sekontroversi apakah Firly Bahuri, Ketua KPK ini? Menurut Abang gimana, Bang? Gini, pertama kita harus ngelihatnya dulu KPK-nya. KPK itu kan sebagai lembaga yang sangat-sangat dihormatin lah, super body. Setengah dewa kata orang. Malah kata orang kalau sudah tersangka KPK itu jarang sekali lolos ya. Nggak ada yang lolos, Bang. Nggak ada yang lolos. Kecuali 2 orang. Iya. Kepala BIN. Oh ya, waktu itu ini ya, pra-peradilan ya. Di pra-peradilan lolos. Satu lagi kalau nggak salah Ketua BPK ya. Oh ya, Hadi Purnomo ya. Hadi Purnomo. Itu KPK ya? KPK juga. Lolos juga, Bang. Pra-peradilan juga. Pra-peradilan juga. Tapi sedikit lah, dari sekian banyak kasus bisa dihitung jari yang lolos. Nah, dari situ kan sebenarnya kita dari 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya selalu mengangkat soal ini karena kita anggap sangat-sangat menarik lah. Sangat menarik. Malah dari awal kita ngangkat itu ketika masih kasus bocornya surat yang dari SDM terus, kemudian kasus SYL, kemudian apalagi heboh, kemudian muncul surat laporan dugaan pemerasan, belum disebut nama. Kemudian VOI.id ini dari awal ya? Ya, dari awal karena konsen kita kan memang soal korupsi ini kan memang jadi konsen bersama lah, seperti itu. Musuh bersama. Terus muncul kemudian ada lagi dugaan pemerasan. Kemudian muncullah foto dia berdua. Ketika kita latar belakangnya beberapa kali Ketua KPK ini kan sempat di sidang etik kan. Walaupun kasus helikopter, ada semasa menjadi deputi maupun setelah ketua ya. Setelah jadi Ketua KPK. Ada pertemuan dengan Gubernur NTB dulu. Iya, NTB juga. Tuan Guru Bajang ya. Nemenin juga Lukas NMB juga. Walaupun kemudian dianggap tidak melanggar etik lah terus tuh. Nah, pada puncaknya ada, Bang, melanggar etik ringan tapi ada juga yang teguran. Nah, kemudian ketika kasus SYL, seorang menteri yang luar biasa, ada korupsi, ada ketemu itu, kemudian diperiksa lagi, dipanggil untuk dugaan pemerasan. Berapa kali tidak hadir lah. Mangkir istilahnya ya. Kemudian pas datang, yang bersangkutan menutup mukanya, tidak seperti apa. Itu tuh, Bang, pakai tas. Lah, kita merasa prihatin lah. Bagaimana ya? Ketua KPK, lembaga yang sangat dihormatin, anti korupsi, Jenderal Bintang 3, purnawirawan. Ketika itu datang seperti itu, persoalan kemudian ini terbukti atau tidak, pemeriksaan kan masih belum. Itu satu soal lagi, tapi seorang Ketua KPK loh. Kurang gentle ya? Saya bukan melihatnya kurang secara itu. Gimana ya Ketua KPK, bagaimana mau mengurusin korupsi, tukang bersihin sapu, dia sendiri walaupun masih dugaan ya. Masih dugaan, tapi dia sendiri sepertinya kok nggak bersih gitu ya. Iya, bukan nggak, diperiksa ya. Seperti itu. Apalagi kemudian sebelumnya polisi juga sudah menggeledah
rumahnya yang Bekasi, rumahnya di Kertanegara, alat bukti. Rumah singgah. Rumah singgah sempat ramai karena nggak dilaporkan emang boleh ya? Di LHKPN-nya tidak dilaporkan. Ternyata dalam perkembangannya bahwa itu yang disewa sama Alek Tirta, yang Alek Tirta kemudian seorang pengusaha, dia bilang bahwa Alek Tirta itu kan pengusaha ini kan hiburan malam itu ya? Ya mungkin lah ya. Yang Alexis itu kan? Sempat diperiksa dia ketua PBSI DKI. Yang jelas ketua PBSI. Dia bilang dia nyewa tapi diteruskan sama Firly. Ya itu satu soal lah. Tapi ya saya melihatnya itu aja. Bagaimana sih? Waduh. Seorang ketua KPK loh. Kontroversi ya? Iya. Memang ketua KPK kan tidak diwajibkan seperti pemuka agama ya. Tapi kan semestinya dia menjaga code of conduct, kan gitu ya Bang ya? Code of conduct, lalu menjaga etika, menjaga marwah ya, marwah organisasi kan harusnya dijaga gitu. Bang, saya mau nanya juga nih Bang, seurgent apakah seorang ketua KPK harus punya rumah singgah Bang? Memang di KPK nggak ada tempat, nggak punya kantornya kekecilan tuh gimana? Saya nggak tahu seberapa urgent atau apalah ya. Tapi saya pikir persoalan rumah singgah itu mungkin banyak hal ya, karena kesibukan dan lain-lain mungkin masih bisa diperdebatkan lah. Yang saya soal itu adalah diperiksa polisi itu loh dalam kasus pemeriksaan loh. Itu apa? Persoalan nanti dia terbukti atau tidak itu satu soal lah. Jadi menggugah nurani gitu ya. Iya, menggugah nurani. Ini ketua KPK loh, tuh lembaga korupsi, lembaga negara loh, yang dulu sangat ditakutin, diseganin loh. Diperiksa sama Polda gitu. Iya. Dan mantan Kapolda juga mantan deputinya kan? Mantan deputinya juga. Kementerian Penindakan kan. Mungkin Abang melihat apakah ini ada kayak semacam perseteruan nih antara ketua KPK dengan Kapolda Metro sekarang? Saya nggak tahu deh. Saya tidak berani menjudge itu karena dari laporan beberapa yang kita angkat itu dugaan-dugaan seperti itu mungkin banyak yang ini, tapi tidak kita explore secara detail. Kenapa? Karena kita tidak punya data dan fakta yang sangat yang sangat luar biasa lah. Yang faktualnya. Ya, yang bisa dibuktikan kan. Agak susah itu kalau membuktikan itu. Tapi kalau dari pengamatan Abang nih, apakah semestinya ketua KPK itu menutup mukanya gitu? Kesannya kan lalu ketika dipanggil ke Polda Metro ya kan, untuk dimintain keterangan sebagai saksi, berkali-kali kan berhalangan gitu. Ini kesannya seperti kurang gentle juga Bang. Karena kan apa susahnya dia gentle gitu ya. Teman-teman media kan banyak tuh, ya ceritain aja transparan gitu ya. Saya hari ini diperiksa oleh Polda Metro Jaya sebagai saksi, diminta keterangan, ditanya beberapa pertanyaan, saya jawab gitu aja. Apa susahnya? Kenapa harus seperti kesannya tuh kucing-kucingan gitu Bang ya? Menurut Abang gimana Bang ini? Beberapa hari setelah itu kan dia mengeluarkan pernyataan lah lewat konferensi pers ya. Bahwa dia manusia juga sih, agak grogi seperti dan lain-lain ya. Ya alasan yang mungkin masih bisa diterima lah. Tapi ya saya setuju dengan Mas Untung yang katakan tadi. Ya fair-fairan aja, kenapa enggak? Ya sebagai manusia ya satu soal lah. Itu. Tapi kan ya hadapin aja lah. Gak perlu juga kayak gitu. Malah jadi heboh kan? Jadi heboh. Iya. Kesannya kan seperti wartawan ngejar. Termasuk kita gitu. juga yang nulis karena faktor itu juga. Apa? Jadi heboh juga kan? Jadi ya kita nggak ngangkat juga kalau nggak kayak seperti itu kan. Tapi kan dalam konferensi persnya kan disebutin mobilnya hilang katanya. Lalu dia pinjem mobil orang lain, ya kan, menutup muka karena saya juga manusia, kan itu ya yang kita tangkap ya. Terakhir kan kemarin ya kalau nggak salah tuh dia dimintain keterangan juga ya oleh Dewas ya, oleh Dewas KPK yang langganannya diperiksa oleh Dewas. Jadi kontroversial ya Bang ya ini. Ya saya pikir sih mungkin sepanjang sejarah ketua KPK mungkin baru Firly ini yang seperti ini kan. Coba deh kita lihat dari Abdurrahman Duki. Duki,
Ruki, terus Antasari Azhar tuh. Antasari Azhar kasus perempuan. Perempuan, ya. Mbak Kedi seperti ini. Kemudian lalu Abraham Samad kena kasus juga perempuan. KTP ya, KTP itu. Ya. Lalu ini yang mantan Bambang Wijanarko, ketua LKPP. Oh ya, yang kemarin tuh sebelum Firly itu ya. Bambang Wijanarko bukan ya? Bukan, Bambang itu kan masuk ke paketnya paket dengan Abraham. Abraham ya. Bambang Wijanto. Siapa yang lupa saya itu, yang mantan kepala LKPP itu. Tapi memang tidak sekontroversial Firly. Tapi memang jadi ketua KPK itu harus diakuin berat lah, karena itu tadi dari awal saya bilang itu lembaga super body, aturan-aturan ini banyak menerima, aku aja pun nggak boleh. Dan saya yakin lah musuhnya juga banyak. Musuhnya banyak. Apa? Iya, koruptor yang nggak suka banyak banget. Nah, karena musuhnya banyak, deh, ketika menerima jabatan itu harusnya sudah siap dengan risikonya, sudah memperhitungkan. Saya nggak yakin juga banyak yang mujah. Di satu sisi mungkin masyarakat kita, masyarakat awam sangat mendewakan, menganggap bahwa ketua KPK itu dewa yang penyelamat yang harus, karena kita semua konsen lah pemberantasan korupsi itu memang harus dibersihkan dari negara ini kan. Dan saya yakin juga ya musuhnya banyak tadi yang seperti saya katakan tadi. Tapi kan harusnya siap dong. Iya, harusnya siap dan mental dia harus menjaga. Karena musuhnya banyak kan seperti apa, itu kan harus udah resiko. Dia menjaga integritasnya gitu. Ya. Kalau demikian kan nggak perlu juga dia nerima SYL di tempat badminton. Kan itu ada alasannya sendiri lah, katanya sebelum apa kan. Tapi kan terungkap juga tuh Bang, terungkap bahwa ternyata kan sudah dijelaskan sama Rudi Hartono apa katanya sebelum kasus kan itu sebelum kasus. Tapi laporannya sejak tahun 2020 loh Bang. Dia akhirnya bukan 2020 dong, yang laporannya ke Polda Metro kan belum. Oh bukan, yang ke KPK, yang laporan korupsinya tentang Kementan itu sudah dilaporkan sejak Oktober 2020 Bang. Nah, itu saya lupa ya. Divalidasi November 2020, pertemuannya 2023. Tapi kan mestinya sudah tahu dong bahwa ada kasus korupsi di Kementan yang lembaga yang dipimpin oleh SYL. Diterima juga, itu kan bisa jadi nggak diterima lah. Artinya kadang-kadang gini, kalau kita itu kan kadang-kadang saya nggak tahu apa detailnya seperti apa. Kan bisa aja kita lagi main atau ketemu, ngobrol kan bisa aja kan, bisa aja. Iya, itulah yang saya bilang, karena musuhnya banyak. Harusnya siap gitu loh. Kadang-kadang kan kita bertamu, misalnya pejabat nggak. Saya pernah ngobrol sama salah satu pejabat tuh ngomong, dia sampai tidak mau menerima orang masuk di ruang tamunya kalau bawa tasnya harus tinggal di luar. Karena kenapa? Saya nggak tahu, tahu-tahu ditinggal tasnya, tahu-tahu isinya apa. Jebakan. Iya, kan bisa-bisa kita harus berpikir kalau positif thinkingnya kan seperti itu. Yang saya sorotin itu, waduh, kita pemberantasan korupsi ini luar biasa. KPK itu luar biasa. Iya. Sampai persoalan dia manusia, persoalan apa yang kasus kenapa kita angkat langsung seperti itu, ya udahlah. Tapi konferensi persnya Firly itu juga dikomentarin Bang sama ICW. Dalam tulisan Abang juga tuh disebutin ICW mengomentarin juga. Ini Firly lagi main peran nih katanya. Lagi main peran bahwa dia seperti dizolimi ya kan? Seperti dikriminalisasi gitu kan. Menurut Abang gimana nih? Ya karena gini, tadi yang saya kembali ke sebagai ketua KPK, musuhnya banyak. Musuhnya banyak. Yang nggak suka juga banyak. Sukanya banyak. Mungkin dari 10 orang ada aja yang mengkriminalisasi. Ya dari 10 orang kan mungkin nggak ada juga. Makanya dia harus siap. Ya, harus siap itu. Dan kalau dia nggak siap harusnya dia berpikir panjang. Jangan coba-coba jadi ketua KPK. Iya. Musuh KPK itu banyak. Yang mau jebak dia juga banyak. Makanya integritas lah kuncinya. Iya, makanya harus siap betul lah KPK itu. Makanya kita tidak menyorotin, makanya di tulisan itu kan salah satunya persoalan, itu kan masih dugaan. Persoalan kemudian terbukti atau masalah tidak. Lain. Semua kemarin etika bisa lolos, itu satu soal. Tapi ketika diperiksa polisi, kasus pemerasan, dia kejadian itu,
kita jadi sedih juga ya. Sebagai masyarakat ya. Iya. Ini lembaga negara juga yang periksa kan? Sesama lembaga negara. Lembaga negara loh, sama-sama lembaga negara. Oke lah kalau misalnya ada yang ngomong, wah dia ini ada atau apa, makin itulah. Ya tadi saya bilang musuhnya banyak lah. Tapi ini lembaga negara loh, yang periksa kan lembaga negara. Menurut Abang, Firly harusnya mundur kan nih untuk menjaga marwah KPK dengan kejadian seperti ini. Kan Polda Metro Jaya kemarin kan sudah merilis tuh, sudah melakukan pemeriksaan terhadap 99 orang saksi. 99 tuh Bang. Lalu telah melakukan penggeledahan di 2 tempat. Ya kan? Dan Firly juga ngakuin bahwa ada yang diambil kan. Ada yang diambil dokumennya. Kunci mobil, ada beberapa dokumen, LHKPN-nya juga diambil katanya Bang. Diminta LHKPN aslinya. Ya. Nah ini menurut Abang gimana? Apakah harusnya Firly mengundurkan diri? Atau dia nonaktif dulu sementara? Atau dia memilih melawan aja? Atau gimana ini? Menurut Abang ya dari kacamata kalau saya dari kacamata wartawan ya. Pertama, mundur atau tidak itu saya kembalikan ke dia, tapi dia dibandingkan dia. Tapi kalau semua, tapi yang pasti masyarakat kita tuh cinta KPK. Kita masih butuh KPK. Betul. Dan kita butuh pemberantasan korupsi. Dan butuh figur yang bersih. Dan kita butuh orang yang benar-benar ketika membersihkan itu benar-benar yang lepas dari semua hal lah. Seolah-olah yang kita duduk sebagai ketua itu adalah dewa di situ. Kita butuh figur yang berarti yang kuat, yang apa. Nah, kalau soal persoalan dia apakah harus mundur atau tidak, kita kembalikanlah ke nuraninya dia. Karena dalam itu kita bisa melihat dari 2 perspektif. Perspektif pertama dari masyarakat, oh dia citranya sudah jelek dan harus mundur. Tapi dari perspektif kedua, mungkin sebagai pribadi harus buktikan dulu bahwa gue tidak bersalah. Gue harus lawan karena tergantung perspektif mana. Kita kan belum tahu, ini masih dugaan penyelidikan ya. Jadi ada 2 pisau analisis ya. Yang pertama memberikan kesempatan ke Firly sampai dia dinyatakan sebagai tersangka. Yang kedua adalah mesti dia mundur duluan gitu. Karena menjaga marwah organisasi yang dipimpinnya. Ya, mungkin ada 2 pandangan. Ada 2 pandangan di situ untuk membuat marwah ini. Tapi di satu lagi ya mungkin dia karena dia polisi dan jenderal, ya saya tidak bersalah saya hadapin dong lawan. Kan itu juga membuktikan bahwa kalau sama seperti seharusnya ketika kembali ketika nggak bersalah ya kenapa harus ditutup, hadapin aja. Hadapin aja. Kalau ada maton temuin aja. Kenapa kan saya clear gitu kan. Clear gitu. Harusnya ditemuin aja. Jadi nggak perlu kucing-kucingan sama wartawan. Ya Bang ya. Walaupun kemudian 2 hari kemudian dia bilang konferensi pers. Tapi tanpa tanya jawab. Iya. Jadi sangat kontroversial. Iya emang kita bisa melihatnya berbagai perspektif. Tapi saya balikan. Kita harus kembalikan bahwa KPK itu lembaga yang dulu sangat luar biasa. Sampai sekarang. Mungkin kalau diberikan semacam diberikan pilihan kepada rakyat Indonesia, apakah KPK dipertahankan kalau dibubarkan? Mungkin menang mutlak tuh untuk dipertahankan. Sampai sekarang masih menginginkan KPK karena kejaksaan dan kepolisian yang dianggap masih belum maksimal lah dalam melakukan pemberantasan korupsi. Rakyat Indonesia kan masih banyak menggantungkan harapannya kepada KPK, gitu kan Bang ya? Iya. Saya juga jadi ingat beberapa tahun yang lalu kan ada istilah cicak dan buaya ya. Cicak buaya. Sampai 2 kali, part 1, part 2. Iya. Hampir mirip kali ya sekarang ini ya, polisi ini ya. Tapi kebalik aja mungkin posisi. Buaya dapat cicak. Kalau dulu kan itu yang diperiksa kan, ini yang ini diperiksa kan. Dulu kan cicaknya yang diperiksa sama buaya. Istilah yang dulu kan, sekarang ada yang ini diperiksa. Kebalik kayaknya. Sekarang kebalik. Nah itu kan menyedihkan kan kayak gitu. Padahal lembaga sama lembaga inilah loh, lembaga. Kalau saya sih sangat menyedihkan itu. Kan Bang kalau merujuk kepada aturan perundang-undangan Bang, Undang-Undang KPK, yang terakhir direvisi tahun 2021 ya, itu kan kalau pimpinan KPK jadi tersangka, itu langsung mundur Bang. Tapi kan belum tersangka dia. Belum baru diperiksa kan bisa jadi tidak terbukti kan. Bisa jadi
Tapi kan kalau sudah naik ke penyidikan tuh Bang, minimal kan penyidik sudah menemukan 2 alat bukti loh Bang. Sudah terang, lalu 2 alat bukti ini dibikin terang dalam Tapi kan tetap penyidikan. ada sistem hukum yang Yang dijalani ya? ya prosedur yang Prosedur. praduga tak bersalah kan. Bisa jadi nanti kan SP3 kan dihentikan Iya. penyidikannya. Atau yang sudah aja ya SP3 atau kalau ini ada pra-peradilan Ada lagi kan. pra-peradilan, Bisa kan. betul. Artinya masih proses lah, masih Masih belum proses. terbukti lah, Ya. masih berapa langkah lagi lah. Jadi tidak. ya Makanya ketika tulisan itu saya lebih menyorutin etikanya itu, yang lebih menyayangkan sebenarnya itu ungkapan sedih dari sebagian masyarakat kita lah. Sebagian orang yang cinta akan negara ini, cinta KPK, ya, cinta KPK cinta dan dengan pemberantasan korupsi, ya. Pengen negara ini bersih dari korupsi, tahu-tahu ketuanya diperiksa Polda Metro, persoalan benar atau salah persoalan, tapi diperiksa polisi. Waduh, dengan kemudian menjadi rame gara-gara tutup itu, itu yang kita sedih lah. Ada banyak insiden ya. Iya. Di situ. Kucing-kucingannya. Ibarat kita ngelihat, waduh, kita lembaga kok gini ya? Jadi prihatin Bang ya? Iya. Ini mungkin menyedihkan. Ini mungkin keprihatinan sebagian besar rakyat Indonesia juga Bang? Bisa jadi. Karena kita kan mengangkat itu kan karena memang hal-hal yang dari lingkungan yang kita tangkap dari suara-suara masyarakat kan. Kita menangkap keprihatinan masyarakat, ditontoni oleh adegan by adegan gitu ya. Seperti itu. Ketua KPK diperiksa Polda Metro Jaya, ya kan? Ini kesannya juga berlarut sampai 99 saksi. Kesannya juga kucing-kucingan pemeriksaannya. Baru kemarin diklarifikasi di konferensi bahwa saya juga manusia katanya Bang. Iya. Ya kan karena awalnya SYL diperiksa KPK kan, tersangka. Ternyata SYL ngaduin bahwa ada dugaan pemerasan kan. Ini kan kayak saling balas-balesan gitu kan. Berbalas pantun. Persoalan mana yang benar ya? Hukum lah nanti yang membuktikan. Tapi sebagai elemen dari masyarakat, kita menangkap kegalauan dan kegelisahan ya Bang ya? Galau kita, gelisah lah. Bayangin, yang tadi saya berkali-kali saya bilang, KPK itu udah kayak dewa kita. Kita berharap banyak lah. Bagaimana dia bisa menangkap korupsi yang kita sempat sangat dipercaya publik betul lah. Ya. Banyak harapan masyarakat menggantungkan itu pada KPK ya. Dan KPK-nya sekarang pimpinannya ketua KPK kucing-kucingan. Iya, kayak inilah diperiksa. Aduh, saya sedih banget diperiksa lembaga negara polisi. Waduh, sedih banget itu. Prihatin lah. Sebaiknya kalau memang pemeriksaan ini diharapkan tidak berlarut-larut juga Bang ya. Kalau memang sudah ada 2 alat bukti, apalagi lebih, putuskan kan gitu Bang. Jadi tidak membebani institusi KPK-nya. Kalau memang tidak ditemukan adanya niat jahat ataupun aktus rea dari Firly, hentikan kan gitu Bang. Iya. Ini kan kesannya lama juga Bang, dari Agustus nih Bang. Agustus, September, Oktober, November Bang. Kesannya kan berlarut-larut. Ini kan membebani institusi KPK-nya Bang. Harusnya kan gerak cepat dong. Ini ada nggak alat buktinya? Ditemukan tidak? Sudah terang nggak? Ya kan? Apakah sudah lebih terang dari cahaya kan gitu? Prejudice kan gitu. Kalau tidak, putuskan segera. Sehingga lembaga KPK ini bisa segera kan? Segera mengevaluasi dirinya begitu. Ini kan seperti berlarut-larut sampai November. Ini kalau sampai lewat akhir tahun nih keterlaluan juga Bang ya. Seperti digantung juga kan. Polisinya kan seperti apa. Tapi saya setuju dengan Mas Untung lah. Artinya harus cepat lah ini biar publik biar tahu lah, KPK biar beres lah semuanya. Biar beres cepat. Ya dikatakan hasil pemeriksaan tidak ya tidak. Kalau memang iyalah. Konsekuensinya kan itu saya setuju dengan itulah. Jadi tidak berlarut-larut ya Bang. Jadi KPK-nya bisa kan banyak agenda pemberantasan korupsi kan sedang ditangani oleh KPK. Iya. Dengan kejadian ini kan memberikan publik itu kan kegelisahan. Iya. Apalagi konferensi pers ketua KPK kemarin itu kan jelas-jelas menyebut ini serangan balik koruptor katanya. Serangan balik koruptor seperti apakah nyebut ini kan seperti menuduh nih. Ya kan menuduh
Polda Metro Jaya jangan-jangan bagian dari serangan itu, kan begitu, Bang. Akhirnya kan timbul kegelisahan publik juga, kegalauan lah, Bang. Seperti kita-kita. Ya, saya nggak tahu lah yang dimaksudnya apalah. Tapi yang jelas yang memeriksa dia kan institusi negara, yang memang yang punya hak dan Betul. memang punya berhak kan melindungi dia kan, ya itu aja. Kalau bicara dia punya musuh, ketua KPK pasti punya musuhnya banyak. KPK-nya juga punya banyak musuh. Iya. Dan jelas musuhnya pasti koruptor, Bang. Iya. Pendukungnya yang mendukung di belakang dia pasti banyak juga. Banyak juga. Backup dia yang musuhnya. Kan, jadi harus selalu siap. Iya. Bang, 3 kata, Bang. Untuk KPK, Bang, saat ini. Untuk kontroversi ketua KPK. Apa, Bang? 3 kata. KPK harus tetap bersih dan menjaga marwahnya. Oh, lebih dari 3 kata itu, Bang. KPK harus menjaga marwahnya. KPK jaga marwah. Berisik.